مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Apa bukti Islam itu rahmatan lil alamin? Ikan tidak boleh mati. Buktinya kambing mati, Pak Ustadz. Kambing mati, tapi matinya tidak boleh disiksa. Diambil pedang, ditusuk otak kecil kepala kambing. Tersiksa berdarah-darah, tidak boleh. Kemarin ada yang ngirim video ke saya, ikan hidup-hidup dikasih sambal, habis itu digigit kepalanya hidup-hidup. Dalam Islam nggak boleh. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh, bunuh dengan baik. Mau membunuh, bunuh dengan baik. Pamit dulu, saya bunuh kamu ya. Membunuh binatang, bukan orang. Idza qataltum, kalau kamu mau membunuh, bunuh dengan baik. Bunuh apa contohnya? Uqtul aswadaini fis shalah. Bunuhlah dua yang hitam ketika sedang sholat. Allahu Akbar. Nampak dua yang hitam, kalajengking dan ular. Maka bunuh dengan baik. Gimana cara bunuhnya? Sekali pukul mati. Mati. Idza qataltum, kalau kamu membunuh, fa ahsinul qitlah. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzabhah. Kalau menyembelih, sembelih dengan baik. Bagaimana menyembelih dengan baik? Falyurih dzabihatahu. Buat binatang itu tenang, jangan stres, dan tajamkan pisaunya. Pisaunya tajam. Jangan ibu karena marah sama ayam selalu masuk rumah lalu dipotong pakai pisau tumpul. Awas kok ayam, nanti ku potong pakai pisau tumpul. Motongnya pakai gunting kuku. Ya boleh nyisa binatang. Potong sekali tarik, putus. Bismillah, Allahu Akbar, putus. Tapi yang putus itu cuma dua urat. Urat nafas dengan urat makan. Bukan lehernya putus sekalian. Putus. Masya Allah, tabarakallah. Islam mengajarkan sampai cara membunuh binatang. Padahal tidak boleh dimakan. Kalajengking, ular, tetap dijaga. Islam mengajarkan kelembutan. Kambing tetap mendapatkan rahmat, sapi tetap mendapatkan kasih sayang Allah. Siapa yang mengajarkan ini kalau bukan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Ustadz kok cerita kambing, cerita ayam, cerita sapi, cerita ular, cerita kalajengking, sedangkan ular dan kalajengking saja dapat rahmat dengan kedatangan dia, apalagi kita manusia. Maka kita berbahagia dengan kelahiran dia, menyambut kedatangannya. Apa kata Imam Al-Baihaqi ketika menafsirkan ayat wa dzakirhum bi ayyamillah, wa dzakirhum, ingatkan mereka, bi ayyamillah, tapi terjemahannya bukan ayyamillah, hari-hari Allah. Kata Imam Al-Baihaqi, makna ayyamillah wa dzakirhum bi ni'amillah, ingatkanlah mereka dengan nikmat-nikmat Allah. Ingat nikmat sehat, ingat nikmat umur, ingat nikmat aman, ingat nikmat damai, ingat nikmat iman, ingat nikmat Islam. Tapi nikmat terbesar di antara nikmat adalah nikmat kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya nanti kalau ada undangan maulid, hadirilah maulid bersama Bapak Bupati, hadirilah maulid bersama Bapak Kapolres, hadirilah bersama Bapak Dandim, Bapak Kasdim. Itu sesungguhnya isi dari maulid itu adalah mengingat nikmat terbesar, nikmat datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu anak-anak kita kemudian membaca maulid, sallallahu ala Muhammad marhaba, sallallahu alaihi wasallam marhaba. Marhaba diambil dari kata rahaba. Rahaba artinya hati lapang. Hati kami lapang menerima kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang datang bukan Nabi Muhammad. Ini yang datang bukan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Tolhah, Zubair, Aisyah. Yang datang pewaris para nabi, yang datang keturunan nabi, para habaib al-ulama warathatul anbiya. Bukan nabi yang datang begini sambutan masyarakat.
apalagi kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyiduna wa syafi'una wa maulana wa qurratu a'yunina. Mudah-mudahan kita disatukan di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Sebelum datang kemari, Pak Bupati memegang tangan saya sebelah kanan, Pak Ketua MUI memegang sebelah kiri. Saya mulai khawatir, ada apakah gerangan? Rupanya Pak Bupati memahami kekhawatiran saya. Beliau jelaskan, Ustadz Somad, ini saya pegang gini supaya tangan Ustadz nanti nggak ditarik-tarik salaman. Makanya saya nggak bisa melambai, hai, nggak bisa dipegang. Kiri kanan, dari mulai tempat kami makan sampai ke dalam masjid, busi. Kiri kanan busi. Di tempat lain nggak ada pakai busi. Di Amuntai busi. Rupanya masyarakat Amuntai ini sangat cinta kepada para ulama. Saking cintanya mereka, busi itu bisa bengkok. Maka kalau dibuat kayu patah, mereka semuanya mau bersalaman, mau berpelukan, mau menatap, mau melihat, mau cepika-cepiki, mau mereka peluk. Bayangkan kalau sebanyak ini memeluk Abdul Somad, remuklah tulangnya. Itulah maka dikasih besi, dipegang tangan. Ini saya perlu jelaskan supaya jangan salah paham, salah sangka, apalagi jadi fitnah. Judulnya jangan ada dusta di antara kita. Keluar berita Abdul Somad dikawal seperti pejabat saja. Emang siapa sih lo? Tapi setelah dijelaskan begini, oh itu ternyata tujuannya. Kecintaan, al-hubbu yu'mi wa yusim. Cinta membuat orang buta, cinta membuat orang tuli. Kalau sudah cinta buta, tai ayam rasa, ya rasa tai kambing. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Ustadz Somad dari tadi ceramah memandangnya ke kiri ke kanan saja? Sebab kalau saya pandang ke belakang, isi ceramah saya hilang. Grogi, brother. Di belakang kita Habib, ulama, Suriah, ketua MUI, doktor. Nah, maka nanti adik-adik kalau ceramah gitu caranya. Jangan lihat di belakang, ke depan aja. Anggap yang ada di depan nih semuanya hamba Allah. Bumi yang dipijak punya Allah. Yang di depan nih hamba Allah. Jangan dipedulikan. Nanti gitu. Mau latihan ceramah pesantren gitu. Assalam. Jangan tengok matanya. Tengok aja. Tapi cukup dalam hati aja. Jangan diomongin. Jangan nanti maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullah. Kalian ini nggak ada apa-apanya. Kalian ini semua manusia biasa. Aku hamba Allah. Kalian hamba Allah. Apa ini sombong kan? Bersama kita di dalam masjid rumah Allah, bersama kita dalam masjid warisan Rasulullah, hendaknya bersama pula kita dalam surga Jannatul Firdaus. Ya Allah, satukan aku Abdul Somad dengan muallim Dr. Muhammad Sabran dalam surga Jannatul Firdaus, dengan para kiai Suriah NU, ketua MUI, para habaib, tuan-tuan guru. Ya Allah, tapi rasanya tak layak tangan ini memegang tangan Rasulullah karena banyak dosa. Tak layak mata ini melihat Rasulullah karena banyak dosa. Tak layak bibir ini mencium tapak tangan Rasulullah. Abdullah bin Abbas salat bersama Rasulullah. Anas bin Malik mencium tapak tangan Rasulullah. Dia cium atyabu min rihil miski. Ketika ku cium tapak tangan Nabi, lebih harum dari semerbak kasturi. Coba cium tapak tangan kita. Harum. Tadi kan dikasih minyak wangi. Ketika diberi minyak wangi, kasih minyak wangi. Harum, haruman semerbak. Begitulah manusia ini. Manusia yang dari tanah, warnanya warna tanah, hitam, legam, rendah, hina, dina, diinjak, tak ada martabat, kehormatan. Tapi begitu ada iman di dalam, terangkat dia. Apa yang membuat Abdul Somad yang hina, rendah, dalam tanah, dimakan cacing tanah, bisa naik dalam surga? Yang memuliakannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka siapa yang tidak mau bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tempat dia cuma dua, makanan cacing tanah dan neraka jahanam. Makanya kalau kita sayang kepada tetangga kita, sayang kepada kawan kita, sayang kepada saudara kita, ajak dia, bro, aku sayang kepadamu, I love you full. Kau mau selamat dari cacing tanah, selamat dari neraka jahanam, gimana caranya? Sebutkan passwordnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masalah potong pita jangan kau khawatirkan. Potong pita maksudnya sunat.
Sunat nggak sakit. Zaman dulu sakit pakai bambu. Berendam jam 6 sore, jam 6 subuh besok baru dipotong. Pakai bambu, alatnya belum ada. Takut pakai besi, kena titanus. Pakai bambu, pakai sembilu bambu. Ada yang baru-baru praktek, habis. Dulu. Zaman sekarang mudah aja. Buat nanti Bapak Ibu yang punya uang banyak, buat acara khitan masal gratis. Tablik Akbar Ustadz Somad. Pemotongan pertama oleh Al-Mukarram Abdul Somad LCM. Berikut ini pemotongan pertama. Saya yakin gak ada bapak-bapak yang ikhlas anaknya saya potong. Tentu saya hanya secara simbolis saja. Akan dipotong oleh dokter-dokter yang amanah. Makanya harus ada anak kita yang jadi ulama, harus ada anak kita yang menjadi dokter, harus ada anak kita yang menjadi lawyer, pengacara. Puncaknya adalah kepemimpinan dipegang oleh orang yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kan itu yang akan mengambil APBD untuk masjid, untuk pondok pesantren, untuk sekolah agama, untuk mengirim pelajar. Kalau tidak, na'udzubillah, apa yang musibah terjadi tidak tahu di depan mata kita ke depan bagaimana. Tanamkan akidah ahlus sunnah wal jamaah, tanamkan fikih mazhab Syafi'i dengan tetap menghormati Hanafi, Maliki dan Hambali, dan tasawufnya tasawuf sunni, bukan tasawuf falsafi. Coba lihat tuan-tuan guru kita. Apa ada tuan-tuan guru kita, tuan guru sekumpul, tuan-tuan guru kita? Apa ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengajarkan meninggalkan sholat? Tidak ada. Bahkan sholat mereka berjamaah, masjid penuh melimpah ruah, zikir mereka dalailul khairat, membaca qasidah burdah. Sampai hari ini meninggal beliau, anak beliau tetap melanjutkan, murid-murid beliau melanjutkan. Apalagi sholat, apalagi baca Quran. Quran itu hafal mereka, baca Yasin, baca surat Al-Kahfi. Sedangkan Quran, Yasin, Al-Kahfi mereka baca, apalagi lah yang hal-hal lain. Maka inilah tasawuf sunni, tasawuf amali, tasawuf yang mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena berkembang juga sekarang bajunya tasawuf, tapi isinya sebenarnya adalah bukan tasawuf. Alhamdulillah, benteng-benteng ulama kita ini sudah menggariskan ahlus sunnah wal jamaah, akidah Asy'ari, fikih Syafi'i, tasawuf sunni. Abu Hamid Al-Ghazali, Junaid Al-Baghdadi, Bidayatul Hidayah, Ihya Ulumuddin, Qud Al-Qulub Abu Talib Al-Makki, Risalah Al-Qushairiyah. Itulah menjadi benteng-benteng kita sampai hari kiamat. Allah jaga amuntai dari serangan-serangan keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Tidak khawatir sedikit pun, sebesar ujung rambut pun Abdul Somad tidak khawatir tentang ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Saudara-saudara kita alumni dari Hadramaut Tarim Yaman pulang, dari Al-Azhar Mesir pulang, dari Al-Madinah Al-Munawwarah pulang, tuan guru pula S1 Madinah, S2 Jami' Abdul Aziz, S3 Ummul Qura pulang, tapi tetap dalam ahlus sunnah wal jamaah. Apakah bapak ibu mau anaknya kaya tapi nggak sholat? Bapak ibu mau anaknya pejabat tapi nggak puasa? Bapak ibu mau anaknya orang terkenal tapi tidak mengenal Allah? Terkenal dia, tapi tujuan dia ingin mengenalkan hamba-hamba Allah, mengenalkan ulama-ulama. Masyhur dia, kemasyhurannya untuk menolong sekolah-sekolah, fakir miskin, anak yatim, orang jompo. Kaya dia, kekayaannya untuk membeli tanah, diwakafkan untuk pondok pesantren, rumah sakit Islam, ruko-ruko, membuka usaha. Inilah yang akan menjaga kita ke depan. Ada dua golongan, kalau dua golongan ini baik, maka umat ini akan baik. Siapa dia? Al-ulama wal umara. Ulamanya baik, umaroknya baik. Tapi kalau sudah ulamanya jahat, umaroknya pula fasik, mulutnya mengatakan beriman tapi tidak beramal, fasid, keputusannya membuat kerusakan, maka lebih baik di dalam tanah daripada di atas tanah. Kalau ulamanya baik, solehin, umaroknya baik, maka di atas tanah indah. Hari ini kita merasa nyaman di atas tanah. Tapi kalau sudah untung tidak baik, ulama umaroknya fasik, maka di dalam tanah lebih baik daripada di atas tanah. Sampai hari ini
Kira-kira mana yang lebih enak, nyaman di Amuntai? Di dalam tanah apa di atas tanah? Saya di atas tanah. Bahkan bukan di atas tanah sekarang, di atas karpet. Karpetnya luar biasa. Di mana-mana karpet biasa-biasa aja. Ini karpetnya masuk kaki, hilang, tenggelam di bawah. Saking tebalnya. Luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Kaya raya. Ini menunjukkan orang Amuntai ekonominya baik, luar biasa. Karpetnya tebal, kaligrafi Asmaul Husna mantap, keramiknya sampai ke atas. Lihat keramik. Orang mana keramik lantai aja, ini sampai ke atas. Ini karena nggak ada yang pandai masang atap keramik. Kalau ada keramik juga ini semua. Maka ini semua harus kita laksanakan sebaik-baiknya ke depan sesuai dengan doa yang diajarkan Allah dalam Al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya mulai ceramah tadi jam 9, sekarang sudah jam 10 lewat 10. Berarti saya sudah ceramah 70 menit. Ini sudah keluar dari kode etik 600 ml. Kenapa tak serasa ceramah di Amuntai? Karena jamaahnya ngerti, paham, nyambung. Kita ceramah ini, saya sebagai penceramah, Bapak Ibu yang pernah memberikan ceramah, lokakarya, seminar, Bapak-bapak, walaupun bukan ulama, cendekiawan, yang pernah memberikan pidato, kita itu tak terasa lama kalau jamaahnya connect matanya. Dari tatapan matanya kita bisa tahu dia bingung atau error. Jamaah ini paham, nyambung, makanya saya nyampaikannya juga mengalir. Coba kalau jamaah semuanya nunduk. Jamaah sekalian, emang pernah Ustadz dibuat orang begitu? Pernah. Kapan? Ceramah jelang berbuka puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun semua. Disangka mereka udah selesai. Mohon maaf Bapak Ibu, itu tadi azan Samsung. Bukan azan masjid. Nah, gimana supaya jamaah ngerti ceramah? Gimana supaya jamaah paham dan nyambung? Maka dia mesti mengaji sering-sering. Ini nampaknya Abdul Somad yang ceramah, tapi sebenarnya yang di hadapan Abdul Somad ini adalah didikan tuan-tuan guru. Habis maghrib ke isya ngaji fikih, perukunan, lalu kemudian meningkat lagi bahasa Melayu, tulis Arab, lalu kemudian baca matan takrib, setelah khatam matan naik Fathul Qorib, setelah Fathul Qorib baca syarahnya Natut Talibin, setelah itu baca mahalli, setelah itu udah bisa baca sendiri. Saya mau fikih yang lain lah. Baca fikih Hanafi, fikih Maliki, fikih Syafi'i, ditulis oleh Imam Ibn Rushd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Saya mau yang lebih besar Pak Ustaz, yang ditulis oleh Syekh Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Dia tidak akan goncang dengan mazhab Hanafi, tidak akan goncang dengan Maliki, karena pondasinya sudah kuat. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan tasawufnya juga kuat. Dia tidak akan sombong, dia tidak akan angkuh, dia tidak akan merasa lebih besar, karena hatinya sudah dibersihkan dari hasad, dengki, busuk hati, dendam kesumat, karena sudah mengkaji-kaji kitab-kitab tasawuf. Man safa qalbuhu lillah, takhalli, kosongkan dari hasad, kosongkan dari dengki, kosongkan dari takbur, kosongkan diri dari merasa hebat. Tahalli, setelah hati bersih, diisi dengan zikir, diisi dengan tawakal, diisi dengan qanaah, diisi dengan ridho. Setelah tahalli, barulah Allah berikan tajalli. Tahalli kita yang buat, tahalli urusan kita, tapi tajalli bukan urusan kita. Itu hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Bapak berprestasi lalu diberikan piagam penghargaan, itu bukan permintaan kita, itu bukan pesanan dari kita, itu hadiah dari pejabat tinggi. Begitu juga dengan tajalli, Allah yang memberikan cahayanya. Makanya Imam Al-Ghazali tidak mendapatkan itu ketika dia menjadi rektor Universitas Nizamiyah di bawah Sultan Nizamul Muluk. Imam Al-Ghazali tidak mendapatkan itu ketika dia menulis kitab-kitab fikih, tapi dia menemukan itu di mana? Ketika berpetualang menghilangkan angkuhnya, egonya, sombongnya, menghilangkan rasa sum'ahnya, merasa takburnya. 11 tahun berpetualang, berkeliling kampung, masuk desa, keluar negeri, sampai akhirnya Allah memberikan cahaya ma'rifah. Ketika Imam Al-Ghazali ditanya, "Hai Ghazali, ya, apa ma'rifah itu?" Apa kata Abu Hamid Al-Ghazali? Nurun yaqdhifullahu fi qalbi abdih, cahaya yang ditembakkan Allah ke hati seorang hamba. Mudah-mudahan kita mendapatkan cahaya itu insyaallah.
Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa min amami nura wa min khalfi nura wa min fawqi nura wa min tahti nura waj'alni nura. Dalam riwayat lain waj'alli nura, jadikan aku cahaya, nurun ala nur. Kenapa hari ini Bapak Ibu bisa melihat Abdul Somad? Karena ada cahaya. Karena ada cahaya atau karena ada mata? Oh, bukan karena cahaya Ustadz. Kami bisa lihat Ustadz Somad karena ada mata. Oke, yang mengatakan bisa melihat karena ada mata, yang mengatakan bisa melihat karena ada mata, nanti malam jam 12 datang ke sini, matikan lampu, buka mata. Pak pengurus masjid, tolong kami izin nanti malam mau datang ke sini jam 12 malam, matikan semua lampu. Untuk apa? Ngetes ucapan Abdul Somad, bisakah melihat dengan mata tanpa cahaya. Nanti malam jam 12 malam, matikan lampu semua, buka mata, insya Allah nabrak tiang. Tapi ada orang yang tidak punya mata, mohon maaf, matanya tidak melihat, tapi terang benderang Al-Quran itu bisa dia baca. Kenapa? Karena melihat bukan karena mata, tapi karena ada cahaya. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ah, siapa yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, adha'a lahu min nur, Allah berikan dia cahaya sampai Jumat berikutnya. Itulah makanya kita disuruh baca surat Al-Kahfi hari Jumat, sore Jumat, petang Jumat, malam Jumat, supaya sampai Jumat berikutnya bisa membedakan mana ustadz, mana dajjal, mana alim, mana alim. Karena Google tidak bisa membedakan itu, karena Syekh YouTube tidak bisa membedakan itu. Maka kita perlu berada bersama orang alim, karena bisa mereka membedakan mana bisikan setan, mana waswasah, mana ilham. Berilmu, bersanad, minta ijazah dari habaib, dari al-ulama warasatul anbiya. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang beriman, takutlah kepada Allah. Apakah cukup dengan takut pada Allah? Baca ujung ayatnya, wa kunu ma'as-shadiqin, hendaklah kamu bersama orang yang shadiq. Mudah-mudahan duduknya Abdul Somad ini bersama orang-orang shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai Abdul Somad yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, percaya kepada malaikat maut, percaya kepada mati, wa kunu ma'as-shadiqin, duduklah engkau Abdul Somad bersama shadiqin. Maka Abdul Somad duduk bersama shadiqin. Duduk tadi sampai Ustaz Somad silakan duduk. Izin sebentar Pak Bupati mau bersalaman sama tuan-tuan guru, sama kiai-kiai. Mohon maaf tuan guru, saya di depan, bukan saya yang mau di depan, Pak Bupati yang nyuruh. Mohon maaf tuan-tuan guru yang di bawah, Abdul Somad di atas, bukan saya yang minta di atas, panitia yang buat. Kalau sampai ada dalam hati ini merasa aku lebih hebat, aku lebih tinggi, aku lebih mulia, followerku lebih banyak, Instagramku lebih, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Makanya doakan selalu. Doa ini pakai ring-ring, doa ring satu. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ring dua, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ring 3, Rabbana hablana minas shalihin. Ente kok enggak berdoa? 3 ring enggak ada Pak Ustaz. Emak ayah udah meninggal. Calon saya jombloan fisabilillah. Doa saja. Tak tahu entah di langit keberapa doa itu tersangkut. Dibawakan malaikat insyaallah. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Ini banyak sekarang orang nggak mau berdoa lagi. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Macam ayam nampak padi. Ente nggak berdoa? Ah, doa yang lama aja belum kabul Pak Ustadz. Oh, lihat tadi. Sedangkan para ulama, para habaib, tuan-tuan guru, ketika Abdul Somad berdoa, mereka tetap angkat tangan. Padahal mereka bisa berdoa sendiri. Kenapa Abdul Somad yang baca doa mereka minta tangan, angkat tangan, menengadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Karena rendah hati, rendah diri, rendah jiwa. Kita ini tak ada apa-apanya. Man tawadha'a, siapa yang merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, illa rafa'ahu Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Maka kita rendahkan diri, rendahkan hati, rendahkan jiwa di hadapan Allah yang maha tinggi, maha agung, maha mulia. Allah akan mengangkat derajat kita dan anak-anak kita insyaallah. Amin. Walau anna ahlal qura amanu,
kalau penduduk Amuntai ini beriman, wattaqau, takut kepada Allah. Syaratnya tak banyak. Pertama iman, yang kedua takwa. La fatahna alaihim barakat, kami akan bukakan barokah minas sama, dari langit, wal ard, kami bukakan berkah dari langit, turun hujan, kami berkahkan bumi, maka tumbuh tanam-tanaman, digali. Orang tempat lain digali keluar tanah, digali keluar pasir, digali keluar batu, tapi begitu digali keluar barokah. Tapi tidak semua yang tampaknya seperti rezeki itu barokah. Ada juga nampaknya rezeki tapi menjadi laknat. Mobil-mobil yang di luar itu insya Allah semuanya rahmat, karena punya mobil dibawa ke masjid. Motor-motor yang di luar itu insya Allah semuanya rahmat, karena motornya parkir di depan masjid. Tapi ada mobil yang parkir di depan diskotik, dugem, duduk sambil gemetar. Ada di tempat maksiat, nampaknya seperti rahmat, nampaknya seperti nikmat, tapi sebenarnya itu adalah istidraj, azab yang tertunda. Salat nggak pernah, puasa nggak pernah, zikir nggak pernah, dekat ulama nggak mau, tapi rezekinya lancar, umurnya panjang. Itu bukan rahmat, itu yang paling mengerikan, azab berbaju nikmat. Ini nampaknya Tuhan sedang lupa nih. Dia bilang lupa. Wa mallahu bighafilin amma yaf'alu zalimun. Allah tak akan pernah lalai, tak akan pernah lupa atas perbuatan orang yang zalim. Oleh sebab itu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Muhasabah diri sebelum dihisab Allah. Kalau ada pengajian, siapapun ulama, siapapun habaib yang datang ke Amuntai, datang. Pengajian Maulid Nabi, duduk. Pembacaan Barzanji, Burdah, hadir, karena yang ingin didapatkan turunnya rahmat, barokah. Dari mulai sebelum subuh tadi kata Pak Bupati sudah datang, sampailah sekarang pukul 10.30. Bayangkan dari subuh 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gimana sarapan paginya? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan laparnya itu pun mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap tetes peluh keringatnya menetes macam jagung, itu pun akan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Langkah-langkah kakinya, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, kami tulis semua bekas-bekas tapak kaki, bekas-bekas tapak kaki ditulis Allah. Ustaz Somad, saya datang naik motor Ustaz, bekas-bekas ban motor. Saya nggak jalan kaki Ustadz, pakai bensin, tetesan premium dan pertamax. Saya numpang kawan Pak Ustadz, payah betul. Semuanya mendapatkan pahala kebaikan-kebaikan. Alaikum bil jamaah, jaga jamaah. Ini jamaah yang sudah baik ini mesti dijaga. Karena setan sudah putus asa untuk menggoda orang Amuntai untuk menyembah pohon kayu, menyembah batu, menyembah berhala. Begitu disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Inna syaitan, sesungguhnya setan, qad ya'isa, sudah putus asa, an ya'budahul musallun. Setan putus asa menggoda orang yang sudah sholat. Setan tidak lagi menggoda bapak ibu sekalian. Hai orang Amuntai, sembahlah aku. Itu bukan level, itu level setan paling bawah. Karena orang Amuntai sudah menyembah la ilaha illallah, tapi setan mulai naik ke atas berikutnya. Apa dia? Walakin fit tahrish, menanamkan permusuhan, perkelahian, gesekan-gesekan dalam hati. Maka kita jaga persatuan kesatuan ini, kita jaga sampai akhirnya, sampai di alam kubur pun kita tetap mendoakan saudara kita. Mati Abdul Somad, datang beritanya dari Riau ke Amuntai. Orang Amuntai semuanya bersedih dan mengirimkan. Orang Amuntai berkirim Al-Fatihah untuk Abdul Somad di Sumatera. Untuk almarhum Abdul Somad, Al-Fatihah mereka kirim. Jangan baca sekarang. Kita besok masih ada jadwal hari Rabu. Sampai ke Tanjung, nyebrang ke Balikpapan, Kamis pagi baru kembali. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, akan datang ke Amuntai lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tandanya ngusir setan. Ada yang udah ngantuk-ngantuk.
Saya mulai jam 9, jam 10.30, lebih kurang 90 menit kita bersama. Berarti saudaraku yang di luar juga berdiri sudah 1,5 jam. Masya Allah. Kalian hanya berdiri saja, aku berdiri sambil ngomong lagi. Ya Allah, Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Jadikan kami ini semua berkasih sayang karena Engkau ya Allah. Kami bukan berkasih sayang karena uang, kami bukan berkasih sayang karena benda, tapi kami berkasih sayang karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kebanyakan orang Banjar, betul. Abdul Somad datang dari Sumatera, Riau, orang Melayu. Kalaulah berkasih sayang karena suku, tak mungkin orang Amuntai mau datang. Siapa yang mau datang ceramah? Ustaz Somad. Ustaz Somad tuh mana bisa bahasa Banjar? Saya bahasa Banjar cuma bisa 2. Ilon sama ikam. Ulon sama ikam aja. Cuma 2 itu saja. Tapi mereka datang bukan karena suku Abdul Somad. Mereka datang bukan karena bahasa Abdul Somad. Mereka datang karena engkau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haqqin alaiha nahya. Dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu. Dengan itu kita akan mati nanti. Wa biha nub'atsu. Dengan itu juga nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Dengan itu juga kita akan dimasukkan ke dalam surga bersama para habaib dan ulama, bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Semua doa kita dikabulkan karena Rasulullah SAW. Semua hajat kita ditunaikan karena Rasulullah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maula salli wa sallim man abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi ya Allah bil Mustafa, di situ letak tawassulnya. Ya Rabbi ya Allah bil Mustafa, berkat Muhammad SAW, balligh maqasidana, sampaikan segala maksud tujuan kami. Yang belum nikah mudah-mudahan dimudahkan jodohnya, yang sudah nikah diberikan anak soleh solehah, segala hajat dunia akhirat disampaikan Allah. Waghfir lana ma madha, ampunkan dosa kami yang lalu. Ya wasi'al karami, wahai engkau yang maha luas karamah kemuliaannya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Jangan bubar karena ada doa dari ulama habaib, kita aminkan. Jaga kebersihan dan ketertiban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.